Angkringan pesan dihajar. Sobat belajar, kita jumpa lagi di Angkringan Pesan Dihajar. Pengen pinter, sinau bareng yuk. Pesan Dihajar, pembicaraan santai, kita harus belajar. Hari ini spesial. Ngapa kok spesial? Paling bagus dewe nih. Kok bisa? Oh, lah sing Aja ngono, ndak tersinggung ya sama pojokan. Bagus dewe, ini bagus banget. Ini bagus Mana lo? banget ya, Bu. Bagus banget. Kalau kok satu ngomong bagus dewe. Mengko ndak cemburu. Oh, iya. Ngapa kok iso bagus ini? Nah, karena ini spesial Angkringan Pesan Dihajar yang rawuh semua ibu-ibu cantik luar biasa hebat yang mendukung semua aktivitas garwa-garwane suami-suaminya yang dinas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh berarti ini anu Ada persatuannya. oh ini istri pegawai. Di Dinas Depora. Oke. Dharma Wanita. Oh jenenge Dharma Wanita Persatuan. Alhamdulillah luar biasa. Tujuh nolak mulai pasang bulu mata ini tak cetar-cetarnya dowok ke. Ben kalah mereka. Kalah dowok. Nah, Tapi perlu Dharma toh ya. Dharma apa? Dharma Gandu. Ya, ini ngomong-ngomong saya ki Jawa, apa? Zamannya suasananya ki udan terus. Mau bengi udan enggak? Enak. Kameramen ku nek bengi udan seneng. Lah ngomong. Tekan subuh. Alhamdulillah. Lah ini musuh-musuh loro, musuh-musuh penyakit ya kudu kene iso nyuwun pensor bukan karo sing memang menguasai kompeten. Ini jare lek Budi jare loro untu mari-mari yang orang sasi. Aku ini diceritani karo Mbok Diem. Oh, lagi. Oh, jare nganti gusine iki abuh. Waduh. Heeh. Nek aku ngomong, aku terus ngomong lek Diem, ora lek kowe ora mergo loro untu kuwi gejala sugih. Aku ngomong. Gejala sugih. Kowe telepon Budi ki mau, Budi ki arek wis ngenteni kerupuk. Ngabar kerupuk wae ora wis. Ibu. Kerupukku ki ndi? Jare arep ngedropi kerupuk iki mau. Lek. Loh. Monggo. Monggo. Enggak. Loro untu ra mandek kaya udan. Wah, loro untu ra mandek kaya udan jare. Kok jangan saiki kok loro. Lah ya kuwi. Ora hits. Kurang bergengsi. Jare wong sugih kok loro untu. Iki jare wis rong sasi to, Lek? Nggih, pun telung sasi. Wis telung sasi. Betul presake. Lah boten dipreksake. Ngagem obat tradisional. Nggih.
Ayo ya 2 kilo entek. Uyah 2 kilo entek. Wis segoro. Wah, ayo ning anu abang ngek mari ya. Untune terus iki. Apa meneh? Anu cengkeh, minyak cengkeh. Oh, cengkeh. Pon dioleske. Nggih, pun anu lah nek dokter bener mah. Oh, kowe kurang siji. Bun. Kurang siji kamu bensin. Ora. Pesane kok pertama. Pertama? Oh, ya. Oke. Iki koncoku kan badut-badut. Oh iya iya. Kumpul ge cerak. Oke. Bojoku tak kone ning kok. Oh iya, ora kupuke wis dinteni mau mulai. Jarine arep Ndi mau bojoku ndi mau jare arep lek sehari mau jare arep kudropke kerupuk. Ya, hai. Wis dinteni lho kerupuk iki. Pun nang didasarke kerupuke. Tengok sik tidak ini. Aku iki goleki bojoku ning ndi? Kok ora ngono. Lah iya lah loro untu kowe. Lho, Wow. Amplop. Amplop. Oh, alhamdulillah. Ben mari. Iki duwe sumbangan. Oh, sumbangan. Permisi sumbangan iki. Tambah loro utuh meneh lek. Untu meneh. Balik ya. Lah ngene iki lho. Wong kok reli sambate ning lurah lorong tu. Agekno bakul kok nitip ning kerupuk. Miskin. Aja salah, kok kuwi ekspor tekan luar negeri. Wow, wis ekspor lho. Badine sama tuku. Nah, aku gue HP, pajake gue sing gue HP dhewe. Nyah, itu. Aduh. Wes. Ekor BRI ini kok. Oh, no. Ki HP sing 16 kae yo. 16 cicilan kok. 16 cicilan. Pahlan lorong tu barang. Ya wis yo. Pemirsa. Nek gue sing luas kok, Bu. Someneh, Bu. Oke, sobat belajar lah ini ya kondisi sekarang memang kita harus hati-hati nggih. Kayak contohnya Lek Budi ini sudah gerah wajone untune sudah hampir 3 bulan. Iki kudune memang Saya tak ganti untuk palsu. beda orang ganti untuk palsu. Lah ini kita ada ono tamu spesial loh hari ini. Ini luar biasa yang mau rawuh, yang nanti kita bisa tanya seputar kesehatan di rongga mulut. Ngono, Bu. Terus juga area-area di gigi, mulut, dan ada edukasi tentang kanker. Nah, Engko nek teko narasumber kowe iki siap-siap loh, mungkin pertanyaannya loh ya. pasang wajah rai iki sing pinter lho. But ora ngono kuwi. Belas delok untu kowe. Hah? Wong iki ndelok kerupamu ki dolep e, But. Dijabut ora untu ning. Ya dijabut, mumpung. Malah pripun? Siap nggih? Lah, Lanang beliau ini nggih njabut untu. dari pendidikan dokter gigi S2, S3-nya itu di Universitas Gajah Mada. UGM loh. Kampusku, But. Wah, ini kampusnya Heeh. Yu bening kok yu. Universitas Gamping Mengulon. Apa ku yu? Sedayu. Sedayu. Nah, Omahku Sedayu e. oh iya. Nah, beliau itu sekarang ketua Departemen Biologi Oral FKG UGM. Oh. Tim bimbingan konseling mahasiswa FKG UGM. Oh. Nah, Nek wong pinter ki derat-derat akeh banget. Her, kowe iki kira-kira ngene iki ra her. Mungkin ngono kene DO sih. Oh, DOC. Nek terus lanjut meneh. Kowe kok kan mikir kok, Her? Kur. Mikir kur wae kok, Her. Nah, aktivitas beliau itu sekarang selain mengajar itu juga penulis, pengarang lagu. Oh, nanti kita minta nyanyi yo. Saya ngerti suara beliau mesti bagus banget. Aku tetep kalah nek ngene iki. Wah, wih, wis pinter nyanyi. Marai aku insecure. 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 Ya. Dan juga relawan pendamping pasien kanker. Ayu ra kira-kira kowe iki? Wis genah. Ana ayu, luwih ayu aku insecure Iya, meneh. wis delek wae. Mulih wae aku ras syuting ngene iki. Nah, langsung Meneng ya, obut. kita aturi rawuh aja ke sini ya. Ada dokter gigi Alma Linggar Jonarta MK. Yeay. Dokter Alma. Sugeng rawuh, selamat siang. Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Alhamdulillah niki anu cantik sekali ya. Nah, makanya. Anting-antingnya lho. Delok Iya. anting-antingnya iki bagong. Sesuk nek ngono tak tuku, Bu. Lagi salamannya mari. Cocok. Iya. Kuwi Bu, aleman. Monggo. Monggo Dan lho Bu, malem
enggak? Hari ini kita juga tidak hanya beliau saja, Oh, karena rame tadi Bu ya. dokter. Betul. Oh. Kita juga akan ngaturi rawuh di sini ada Ibu Mimin Umiatun Didik Wardoyo, Ketua Dharma Wanita Dinas Dikora DIY. Oke. Ini aku kudu halus-halus iki. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Tangane juga hadir monggo, bersama lenggah rumiyin Bu. Nggih, monggo ada Ora mboten napa-napa. Niku ora wangun pepeti wae. Tutupi nek perlu. Ora wangun. Heeh, wis biasa Bu. Mboten napa-napa. Nggih, salajengipun kita mengundang juga Ibu Tutik Sunarti Rudi Prakanto SPDMPD. Nggih. Monggo. Bu Tutik. Assalamualaikum. Salaman riyen nggih Bu. Nggih. Tutik Sunarti. Betul, masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Nah, beliau ini sehat selalu olahraga terus dan Oh. semangat muda. Oh, nganu, olahragane apa? Setrika. Oh, nyetrika. Oh, alhamdulillah rabbil alamin aku ono kancane, ya ta? Buruh laundry. Ngapunten Ibu nggih. Kita aturi Ibu Vike Yuwitianing Indah Priyo Santoso. Monggo Bu Vike. Sapa jenenge kok le angel banget? Bu Vike Yuwitianing Indah. Oh. Sis Vike. Selamat pagi Sis. Anjir. Ya Allah, bar salaman ro pejabat rasane iki tangane le halus. Betul, iki. Nek wingi ono lenga klentike saiki ono oline. Wah. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ya tadi wae tak. Iki angkringan dhewe canggih lho iso ngrubah. Kae gek tampilan. di Oke. nganu unjukane Monggo diaturi ngesake unjukan apa? bakul kok ora respon karo Bu Tuti, Bu Vike. sing tuku. Untuk muda. Cowat meneh. Amen mari ge Sugeng, Bu Mimin, Bu Tuti, Bu Vicky. Aduh, Bu Vike no, Bu Vicky. Jenengan Vike. kok le angel banget. Niku ngagem bros niku kekangsenan apa mboten? Oh, kangsenan. kangsenan. Oh, alhamdulillah. Nek ngono mau nek yo telepon kula sithik Ben yo kula nganggo bros. nganggo bros. Bros tampah. Nganggo bros kok ora kangsenan karo aku. Nek dadi insecure to aku. Lah nggih niki ibu-ibu sudah yang rawuh di sini maupun sobat belajar yang menyaksikan ini menarik loh kalau kita mau membahas tentang tema kita itu kelainan rongga mulut dan kanker. Oh. Wah, iki yo perlu Rada madeg aku. rada madeg. Piye nek ono pengalaman ra? Aku sok loro untu e. Nek loro untu ki mung nek nganu sariawan niku lho, Bu. Nek pas tanggal Pamane nek tanggal 26, 27 ngoten niku sariawan, Bu. Ra iso ngomong, Bu. Bu Dokter Alma. Heeh. Boleh dijelaskan kepada kita semuanya, terutama itu budi mingkeng jenengan itu. Budi ando. Nggih Dok, ini Nika basa Jawi menapa Campur. Campur napa-napa santai mawon, Bu. Nggih kalih diunjuk menika angkringane jae. ya Dok. Nggih. Penting Dok mungkin bagi pemirsa maupun ibu-ibu semua di sini biar tahu sebetulnya struktur di mulut kita, gigi kita itu ada apa aja sih Dok. Nah, Oke. ini biar Sebentar, paham. saya tanya Lek Budi dulu. Wah, Lek Budi. Lek Pun Budi. pinten wulan sing sakit niku? Mboten 13 ke 9 wulan yo lairan. Sisa ya, lairan ngoten. Mesake but dipoloro doktere but kae. Nah kok nggih. Pun tidak dokter gigi dereng. Mboten mantun ya kula mengadap. Lah nek ayune kaya ngene iki mosok rawani to. But, mbok nek ngomong ki ya, nek ngomong ki ngematke mripate ngono lho, But. Ora ono pirangane ngene iki wae. Jane wedi kalih diajenge napa priye? Ora apa-apa wis jinak kowe iki. Kowe ra mutung kok. Jane BPJS nenggak paling. Nggih, dos pundi Bu wau? Mulut-mulut nika. Nggih. Nah, niki sambil ada tampilan juga nggih ibu-ibu Jadi dan juga pemirsa. ibu-ibu, mas, bapak sekalian, ini sebetulnya yang ada di dalam mulut kita, giginya menika ora ning sing ketok-tok. Tapi masih ada jauh di bawah. Masih ada akar gigi. Nggih. Kalau sampai sudah cenut-cenut seperti itu berarti sudah sampai di yang itu tadi ada sarafnya itu di dalam itu.
Nah, lubangnya sudah sampai ke situ. Jadi kalau kena panas, kena dingin menika langsung jenut-jenut. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang betul yang tadi air garam betul untuk P3K sementara pinter Mas. Jenengan pinter Le. Tepuk tangan untuk Budi dulu pemirsa. Tepuk tangan. Ya, kemudian minyak cengkeh betul. Minyak cengkeh ya betul untuk loh. meredakan sakit. Itu hanya meredakan sakit tetapi tidak menyembuhkan Mengobati. penyakitnya. Itu asiknya dokter gigi. Kalau dokter umum ini kan itu kol-kol niko. Nggih. Dokter oke diresepi langsung. Diresepi. Mari. Nek dokter gigi niku kudu ketemu dokter gigi ini dhewe. Oh, ngeten. Soalnya kudu diresiki, harus Nggih. dibersihkan. Kalau ada lubang harus dibersihkan. Kalau masih bisa ditambal. Tapi kalau nggak bisa nggih dicabut, Lek. Waduh. Mengke opo nggih. Mboten sasaknya. Ojo amit-amit. Kira-kira nggo nang dicabut apa piye, Bu? Kayak wis ra betah. Engko jajal mangapo engko. Lah, nah kemudian Dok, kalau masalah-masalah di sekitar mulut itu sebetulnya apa aja sih Dok? Kalau tadi Iya. kan Lek Budi itu kan sakit gigi katanya, tapi Lorong tuh. di Ya. rongga mulut itu ada masalah apa saja ini Dok? Ya. Jadi sebetulnya rongga mulut itu ada gigi dan jaringan lunaknya. Jadi kemudian ketika ada ini, jadi yang kasus-kasus di gigi meniko itu nanti ada yang plak gigi. Nah, plak gigi itu yang itu loh gadul. Nuwun sewu, yang tahu plak gigi ki apa nek gadul nek Plak gigi. Ya, nek gadul niku akhirnya mengeras karena ada air ludah segala, akhirnya namanya kalkulus. Kalkulus. Yes. Nggih. Bukan profesor kalkulus atau matematika. Matematika jare. Niki bab gadul niki. Nggih. Wah, aku ahli kalkulus belum. Terus ada yang namanya karies. Karies itu gigi krowo. Karies gigi krowo. Karies. Terus kemudian ada yang kemudian tidak tumbuh giginya. Anak-anak biasanya kok nggak tumbuh-tumbuh ya gitu. Mungkin tidak ada benih giginya. Jadi nanti bisa di ronsen. Lalu kemudian yang sering menjadi yang mbak-mbak itu kok gigi saya kuning ya gitu. Sebetulnya dasar gigi kita itu memang kuning. Mbok coba Mas ngoten dipadaki karo kertas niku rak tetep Ini ungu, Bu. tetap tetap lebih putih kertasnya. Jadi Nggih, sebetulnya nggih. dan semakin kita tua itu nanti semakin kuning. Jadi nggak usah insecure. Oh, tidak Iya. boleh insecure. Jadi memang begitu. Jadi nek kayak artis-artis terus putih nih orang malah wagu banget oh tembok toh. Nah, ya. Kemudian gigi berjejal niki dikerangkeng niki ndak mlayu-mlayu kaya kula niki lho. Nah, niku namanya di orto. Kemudian gigi goyah ada berbagai macam sebab. Terus kemudian untuk jaringannya sendiri nanti ada yang kalau Nganu iki sok Budi sok dolanan nganu, Bu, kabel. Oke. Terus kalau untuk jaringan lunaknya sendiri ada yang jaringan lunak di sini itu macam-macam sariawan tadi. Yeah. Sariawan terus nggak bisa merasai kayak yang COVID kemarin ya. Oh, dan seperti COVID Nah, ini ya. Indra Kemudian ada yang nggak bisa perasaan. merasai. Terus kemudian ada gusinya meradang merah begitu. Yeah. Kemudian ada infeksi bakteri dan jamur. Oh. Nah itu nanti kalau sariawan terus-terusan ramari-mari gitu, nah itu patut dicurigai. Kita akan bicara tentang itu berikutnya ya. Nah kemudian ada satu bau mulut. Nah bau mulut itu sebetulnya dari mulut Yeah. atau dari lambung. Coba diperhatikan ibu-ibu yang kandungan mah, sakit mah biasanya mempunyai kecenderungan bau mulutnya memang agak ya. Beda. Atau gampangnya begini, kalau puasa itu kan juga apalagi ditambah kalau pas pandemi Ya, kemarin ya. maskeran ya sedap ya kan mencium sendiri bau mulutnya. Nah itu karena gigi krowo bisa, gusi yang bengkak bisa, atau memang karena sakit mah. Nah itu biasanya Mas yang masalah-masalah di penyakit gigi tadi rongga mulut, di kelainan di rongga mulut ya. Nah itu berbagai permasalahannya ya. Ini Lek Budi Penyebabnya mungkin banyak. bagian-bagian yang mana Lek Budi tadi sudah ketahuan. Wow, ini gambar-gambarnya ya serem juga ya Iya. Dok ya. Nah itu dulu kalau krowo itu mergo ular gitu tuh. Ya. Salah, bukan karena itu. Bukan karena ular, gitu. Dok. Jadi ternyata bahwa
sisa makanan itu terus kemudian ada kuman-kuman di situ di gadulnya tadi. Di gadulnya nggih. Aku seneng ya ngomong gadul. Gue, Heri iki ngono ki lho. Raro Iya. Her. Nah, kuman-kuman yang ada di dalam rongga mulut itu kemudian dia bisa mengolah jadi tape itu loh, menjadikan seperti tape itu sisa-sisa makanan nasi, Numpuk di situ. numpuk di situ. Nah, seperti tape tadi kan Iya. jadi asam. Oh, iya, Nah, iya, iya. asam itu kalau kena gigi menyebabkan giginya lunak dan mudah kerowo. Itu yang terjadi. Oh, ada proses peragian. Makanya ya. iya ada proses peragian. Jadi maka harus rajin sikat gigi sebelum sisa-sisa makanan itu diubah diragikan Iya, oleh iya, bakteri untuk menghasilkan asam. Kuwi lho Bud, rungokno Bud. Heri kuwi ya heeh Her. Monggo mang lanjut Bun. Yeah. Nah, kemudian akibatnya ini. akibatnya kalau banyak. Pertama Iya. kalau kerowok sampai ompong dan sebagainya Iya, iya. juga tentu saja rasa sakit ya. Dan yang agak dan penampilan coba bayangin lek Bud kalau ompong ngarep ngono tuh apa isih pede untuk nongeh gigi gitu. Bayangkan kalau oleh Budi itu terus ompong depan gitu ya. Isis toh. Nah, Matic Bu, enggak pakai gigi. mengurangi penampilan dan Iya, mengurangi iya, iya. penampilan dan kepercayaan diri Iya, gitu ya. jelas. Kemudian sulit mengunyah. Nah, Iya. nanti terus malnutrisi. Pun level malnutrisi derek. Jenengan Kowe ngerti malnutrisi rabut gitu mungkin ngono iki. Malnutrisi ki napa Bu? kurang mangan. Kurang mangan Bud. Kur kerupuk wae mame. Kerupak-kerupuk wae kowe karo bojone dulang kerupak-kerupuk wae. Ya, yang Oke. agak menjadi perhatian bahwa kondisi kelainan di rongga mulut itu nanti akhirnya bisa sampai ke tubuh juga, bisa mempengaruhi ada penyakit paru. Bahkan ibu-ibu yang hamil yang dalam kondisi giginya bengkak dan sebagainya itu bisa melahirkan anak yang berat lahirnya rendah. Lahirnya itu rendah. Nah itu Iya, karena iya, iya. bakterinya bisa masuk, terus zat-zat yang radang di sini Iya, bisa iya. masuk dan mempengaruhi sistem tubuh yang Wah, ini mah lain. baru tahu ya sampai bisa berpengaruh Ya. ke kandungan juga. Ya, gitu. dan jangan dikira kemarin saya, ampe nguntung Cuma- sak rego sapi iya, gitu iya. loh. Ya, karena kan ketika sudah bengkak, masuk rumah sakit nggak punya BPJS ya sapi ini hilang Nah, kan. ini hilang. Iya. Mana sih dodol kerupuk? Berarti nganu apa nambahke untu itu larang regane Bud. Kudu dirawat. Kudu dirawat. Nah, kemudian tadi merawat contoh-contohnya untuk mencegah nih Dok. Sebelum Nah, nanti kita nyuwun perso ke Bu Yang Gigi, jelas Bu tadi Gigi, karena Bu Sido semua juga. gigi kerowok maupun J. gusi bengkak karena bakteri ya, karena yang bakteri ada di gadul itu tadi. Ini saya geli dewe ngomong gadul. Mantap ya, dokter. Pelak, ya, rada intelek Rada intelektual to Bun. Pelak. Pelak. Aduh. Menengok Her. Itu Kata tentu iki. saja yang paling mudah Yeah. dan murah adalah sering menyikat Nyikat gigi. Ya. Intinya begini, berapa kali teorinya macam-macam ada Yeah. setelah makan ada lubang Yeah, tidur yeah. atau apa. Tetapi intinya jangan membiarkan sisa makanan melekat terlalu lama di gigi. Itu saja. Yeah, Nah, terus yeah, kalau yeah. misalnya pas di kantor tindakan kemana habis dahar lupa nggak bawa sikat, paling tidak kumur dengan air putih. Jangan kumur dengan air teh manis sama aja gitu ya. Dengan air putih paling tidak menghilangkan. Dan untuk bayi, nah biasanya ibu kadang-kadang selak ngantuk wis didoti wae, apalagi sekarang susu bayi itu manis, rasa Yeah. vanila, rasa Yeah, stroberi. Nah, selama kita tidak pas tidur itu diem. Nah, ini ternyata fungsi pembilasan di rongga mulut tidak terlalu bagus. Akibatnya nanti putra-putri ibu ada yang itu loh, kerowok yang hitam-hitam gigis. Nah, gigis. Itu biasanya sudah bisa ditebak iki mesti merem Dot ya. tidur sambil ngedot itu. Jadi dibiasakan nanti sebelum tidur diangkat dulu, nanti didoti pakai air putih dulu atau dilap pakai kasa air putih hangat gitu dilap. Nek Heri niku benten Bu. Iya. Heri niku nek kumur-kumur mboten ngagem air putih. Kangge nopo? Lengo klentik. Oh, tak pikir lo, Campur bawang. tak pikir oli.
Ya sar. Gitu ya untuk cara-cara pencegahan ya. Nah, saya mau nyuwun perso ke Bu Didi sekarang, ke Bu Mimi. Nah, Oh, rada terpanai gitu Wah, terus. nggih. Monggo grogi mikrofonipun. ngoten. Kalau di rumah Ibu mbok pilih apa yang sering dipesankan ke Bapak, ke putra-putri juga biar tetap rutin sregep merawat gigi, biasanya apa yang sering disampaikan? Sebetulnya sih mereka lebih kebiasaan. Kebiasaan kebiasaan. saya ya. Sebelum tidur pasti ntar mah gosok gigi dulu. Iya. Kalau sudah gosok gigi, Dek ada ini, males ke kamar mandi, udah terlanjur gosok gigi. Iya. Biasanya hanya kebiasaan itu aja. Iya. Ya, bagus Bu. Bagus. Rungokke kuwi Bud, anakmu piye? Ikat apa kanggo nyikat apa? Oh, kawan. Lah nek bojone lek Budi nek arep turu ki sik tak nyikat sik. Nyikat apa? Mbah-mbah sik. Budi niku rada pokil Bapak Ibu, nggih pemirsa. Rada pokil dadi iki dhek iki nganu karo bojone iki ra ngrumat. Mengko kon nyikat wae. Karo gosok barang. Mbok sekali-kali sarep iki protes karo bojomu. lho, gosok jemuran ngono ki ya wis. Saking saya nggih. Kayak Bu Tuti, Bu Tuti nggih. Nah, ini juga sama ya, artinya dengan kebiasaan rutinitas aktivitas sehari-hari ini pernah mengalami menapa mungkin sakit gigi atau apa yang terus harus repot sampai tidak bisa beraktivitas ngaten Ibu? Ya, ini pernah juga sih terjadi seperti itu. Karena kita juga sebenarnya sudah melakukan pembiasaan yang mungkin sudah berupaya berumur, kalau kita kan butuh gitu kan dari 5 kali paling tidak. Kemudian juga berupaya untuk menggosok gigi itu sudah sejak kecil kan dibiasakan, tetapi tetap saja pernah mengalami sakit. Nah ini Dok, mungkin penyebabnya mungkin kurang tahu pasti. Apakah itu karena kadar kalsium atau apa ya Dok ya? Atau karena itu saya kurang tahu pasti. Tetap ada pernah sakit juga sih. Nah di situ tentunya kita harus gerak dokter, karena yang namanya sakit gigi tidak bisa ditahan. Ya lebih baik sakit apa ini daripada sakit hati. Ya begitu ya. Jadi pembiasaan sudah, tetapi tetap saja pernah gitu. Iya. Bu Vika mungkin bisa berbagi juga bagaimana untuk menjaga rutinitas di rumah atau ada pengalaman untuk kesehatan gigi dan mulut. Monggo Bu Vika. Kalau pengalaman sih sebenarnya rutin ya, gosok gigi itu otomatis pagi. Pasti. Cuman tetap aja ya gigi itu ada lubang, nanti ditambal ini lagi, kabur lagi gitu. Apa harus dicabut aja gitu ya? Betul, ini ya. Jadi tadi bagus sekali sudah rajin menggosok gigi. Kadang-kadang kita menyikat giginya itu kalau giginya sesak susunannya tidak rata. Nah seringkali di sela-sela gigi itu susah dibersihkan, itu yang sering menyebabkan karies, karena banyak sisa-sisa gigi yang sisa-sisa makanan yang di sela-sela gigi yang tidak bisa dibersihkan. Bahasa gaulnya nyelempit, selina, seliliten. Tepuk tangan dong pemirsa. Boleh tepuk tangan. Dan itulah kenapa memang harus kemudian paling tidak 6 bulan sekali atau setahun sekali periksa ke dokter gigi. Ada yang namanya scaling. Nah, scaling itu untuk membersihkan karang gigi tadi yang kita nggak bisa. Jadi kalau nek jenengan gadah nopo kalkulus niku, karang gigi ojo dicuthiki nganggo pacul nggih. Lah, apa meneh linggis? Nganu linggis pripun. Nanti ya jadi jangan dicuci pakai peniti atau apa, nanti malah infeksi, malah tetanus. Jadi ke dokter gigi nanti karena udah keras sekali itu disikat nggak hilang. Nggih. Nah biasanya di depan lidah ini sering itu banyak ya. Jadi nanti seger kalau sudah. Gitu. Itu gunanya. Dan nanti mengecek kalau ada kerowok yang baru sedikit. Kalau belum merasa sakit, walaupun kerowok seperti Ibu Budi belum merasa sakit, biasanya hanya sekali dirawat, datang rampung tambal. Tapi kalau siap-siap bolak-balik itu, ya kalau sudah merasa sakit, biasanya memang harus disterilkan dulu, dimatikan dulu sarafnya. Jadi memang paling tidak 3 kali datang. Jadi kalau mau mengirit waktu, mengirit biaya,
sudah ada titik hitam kayak mau kerowok Ya, begitu, langsung. tambal. Dok, kadang ada yang gratil, mohon maaf, sambil dicuti itu kan juga bahaya juga, Bahaya, Dok. betul. Jadi bahaya itu. Jangan dicuci pakai peniti ya. Aduh. Nggih, Apa menang nggih. nggo paku nemu ning nggon bangunan cetik kok. Rungokke Bud. Ini penting. Ikan cupang, ikan cucut, mari sayang dilanjut. Oh, dilanjut ya. Terus untuk anak-anak dibiasakan ke dokter gigi. Oh iya, pesan untuk ibu-ibu ya. Mosok dokter gigi ayu deh koyo ngene kok. Nek nakal tak jak dokter gigi ben dicabut. Gumedeni anak-anak ratu ya, maaf. Menyakitkan hati. Ya. Dibiasakan jangan menakut-nakuti anak kalau nakal dengan tentang Dokter gigi. kualat nanti karena apa? Suatu saat betul-betul membutuhkan dokter atau dokter gigi, anaknya sudah sangat. Nah. Jangan sekali-sekali. Jadi kadang-kadang kalau ibu-ibu mau periksa diajak saja terus minta dokter giginya biar belajar duduk saja dong, naik turun itu kan kursi gigi naik turun. Iya. Ya, itu ya. Jadi jangan ditakut-takuti. Dan kemudian untuk anak-anak kalau diajari menyikat masih balita begitu tidak usah dikasih odol. Apa yang terjadi biasanya? Disesep mau rasa stroberi Iya, tuh. Dok. Nah, tidak usah pakai odol dulu jadi biar dia paham maksudnya menyikat gigi itu untuk apa. Kalau untuk masih bayi ada yang kayak masuk di jari itu. Itu. Dan kemudian tidak boleh ngedot tadi sambil tidur. Kemudian ke dokter gigi bisa dilapis fluor. Apa, Bu? Fluor. Tutu jubin. Sanes. Itu untuk mencegah biar tidak terkena gigi kerowok. Rungokke Her. Ya, untuk anak-anak biasanya. Oh, itu berarti anak-anak kalau gripis itu sebetulnya memang fase yang dia harus gripis atau bisa dibuat nggak gripis? Atau Bisa dibuat nggak gripis. Oh, Nah itu dibuat nggak waktu gripis. saya pernah sekolah di Australia itu ada teman dari Indonesia tuh gigis semua. Iya, kayak gitu. Ya dia malu karena memang kalau di luar negeri memang sudah jarang sekali anak-anak yang gigis begitu. Di Indonesia masih banyak ya. Namanya rapat karies. Iya. Jadi seharusnya tidak perlu ada Bisa gigis. diantisipasi, Bisa datang ke ya. dokter gigi ya untuk Betul. bisa mendapatkan perawatan itu. Oke, tepuk tangan dong ibu-ibu semua. Nah, Rungokke lho Her. lengkap. Jebul nek cah cilik kuwi ora entuk kanggo odol. Piye, Bud? Sikat gigi arahnya piye, Bu? Oh, arahnya. Oh ya. Jadi tanya Bu. Nggih. Cerdas pertanyaannya. Bu Diki mesok cerdas niku kok, Bu. Mong sok meneng-meneng isin. Oke. Soalnya isin-isini. Menyikat gigi agar sela-sela giginya bisa bersih ya. Jadi naik turun di depan. Naik turun. Kemudian yang belakang naik turun kan jeduk-jeduk toh. Iya. Muter. Puter. Yang di sini ya. Yang di dalam itu, dalam jangan lupa disikat. Terus pokoknya semua area dan agar bisa menjangkau semua area itu kemana? Memakai apa? Memakai sikat gigi yang kecil. Jangan yang besar, ada kan dijual di toko tuh besar-besar nggak bisa sampai ke belakang. Nek Budi nganggo sikat WC, Bu, masalahnya, Bu. Wah, Ini susah. Iya. Wong pokil masalahnya. Jadi pakai sikat yang kecil. Sikat kecil. Sikat yang kecil, terus kemudian odolnya nggak Odolnya usah berapa, Dok? J? nggak usah kemakan iklan, Bu. Harus Bus gitu tuh. ujung gitu. Nggak. Plomo, Dok. Oh, boros benar ya. Jadi odolnya cukup di ujung sikat aja, Iya, nggak iya, apa-apa iya. cukup. Ya. Di ujung sikat Ya, saja. wis ora apa-apa serani pabrik, ora apa-apa ora payu-payu, ndak apa-apa biar. Nggih. Tapi memang sebetulnya sikat odol itu hanya untuk apa? Ada semacam ojo nganggo abu gosok. Her ngono Her, iki kebiasaan. Nah, semacam ada ini untuk apa? Ada yang kasar-kasar sedikit untuk membersihkan kita, tapi sebetulnya lebih banyak ke sikatnya. Jangan pakai abu gosok itu ya. Iya. Soalnya pernah ben putih, wah terus Heri Bu, Heri iso nganggo kuwi. Karo isa-isa sisan. Inang. kalau itu gimana, Dok, yang Inang, ya. tradisional? Jadi inang itu ternyata nanti akan menyebabkan kanker. Ya, banyak beberapa penelitian mengatakan bahwa inang itu bisa menyebabkan kanker rongga mulut. Lah, untungnya jadi kuat nih. Sebetulnya enggak, inang itu ada injet toh. Iya. Injet itu kan sebetulnya kalsium. Nanti kalau kena ludah, nanti dia bisa jadi keras seperti karang gigi. Nah, ketika karang giginya mengkupeng giginya ya terus jejek Akhirnya, toh. Tapi kan itu karang gigi sebetulnya. Ya.
Itu yang terjadi zaman dulu. Inang ben untune kuat. Tapi sebetulnya kanan kirinya ada karang giginya makanya enggak. Oh, iya. Itu Jadi sekali karang giginya diambil langsung goyang. goyang-goyang. Sudah menyinggung tentang kanker juga. Nah, kita akan membahas dok selanjutnya, tapi kita akan jeda dulu dok. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Karena selain kita membahas tentang bagaimana kesehatan rongga mulut dan gigi, kita juga melihat bagaimana bahayanya kalau nanti sampai mengarah ke cancer ya dok. Ngerti cancer orang Ibut? Oh, Yo dia. Cek Budi ki ontene isin-isini wae. baik sobat belajar, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Tetap di Angkringan pesan Ki Hajar, pengen pinter, sinau bareng yuk. Neng angkringan, dodo aja. Neng angkringan pesan Ki Hajar. Neng angkringan pesan Ki Hajar. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan pendidikan harus didukung dengan inovasi terbaik, khususnya layanan pendidikan berbasis TIK. Jogja Belajar Kelas merupakan learning management system yang dikembangkan oleh Balai Tekomdik Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu tenaga pendidik dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara daring. Layanan JB Kelas dapat diakses secara gratis oleh tenaga pendidik maupun siswa. Layanan ini menghubungkan 3 jenis pengguna, yaitu guru, siswa, dan orang tua. Guru dan siswa berinteraksi dalam pembelajaran, sementara orang tua dapat memantau perkembangan pembelajaran anak. Melalui implementasi kelas maya, Jogja Belajar Kelas diharapkan dapat membantu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpeni Rahmawati, guru muatan lokal bahasa Jawa di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya senang sekali menggunakan JB Kelas dalam pengajaran saya di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Begitu pula dengan murid-murid saya menggunakan JB Kelas ini. Murid-murid saya sangat senang karena fiturnya yang menarik dan tentu saja mudah digunakan. Terima kasih Jogja Belajar Kelas. Salam Jogja Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng angkringan, dodo aja. Neng angkringan pesan Ki Hajar. Neng angkringan pesan Ki Hajar. Angkringan pesan Ki Hajar. Pengen pinter, sinau bareng yuk. Terima kasih sobat belajar, dimanapun berada kita masih kembali lagi bersama Ibu-Ibu Dharma Wanita Dinas Dikpora DIY dan juga Dr. Alma membahas tentang kesehatan rongga mulut dan gigi dan juga waspada akan kanker atau kanker rongga mulut. Nah, tadi sudah kita bahas di awal tentang bagaimana peran dari ibu-ibu tentu saja yang terus mendampingi suami-suami tercinta dalam bertugas dan tetap mendampingi putra-putri juga untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Nah, saya ingin ke Bu Vika lagi nih ya, mengawali segmen kedua. Bu Vika, ini apa mungkin ada sesuatu yang apa aja selalu di request sama Bapak ini biar tetap sehat harus rutin olahraga, harus dahar apa, makan apa, kalau Bapak apa? Jamu. Kalau Pak Priyo apa ini? ya? Rahasianya. Sayur lodeh. Loh, Sayur lodeh. Ya Laras Pak ngalah. Priyo, sayur lodeh. Ya ngalah, ya pejabat kok senengane sayur lodeh. Sama sengek. Oh, sengek meneh. Bol padha kowe, Bud. Oh, udah jebol, cocok. Nah, Bu Rudi, maka Bu Tuti, kalau Pak Rudi ini apa ini? Oh, kalau Bapak itu apa-apa mau. Sudah kelihatan, nah. Jadi Bapak itu gampang sekali, tetapi kelemahannya tidak begitu suka sayur. Oh. Ya itu
Makanya itu yang menjadi tantangan. Iya, Bagaimana harus Bapak- dijejelkan Iya, ya, Bu. seperti itu. Jadinya kurang bagus ya. Bu, sudah besok belum? Kalau Ya. unjuk es teh pasti 2. Es teh loro. Pasti 2. Oh, Bu, Kalau di- kalau di- es bisa teh di rumah dua, tidak dua, Bu. Jenengan mau dapu sira bojone, Bu. Ngati-hati loh, Bu. Dari hal kecil Parudi itu ngapusin jenengan. Memang kalau minta S2, kalau di luar tidak boleh. Oh, kalau tidak boleh. Makanya Iya. mumpung di luar rumah, es teh 2, es teh 2. Itu selalu, Bu. Begitu, ya. Wis kebuka kartune. Mesake kae seneng buri. Waduh, Bu Didi. Nah, ini ada. Kok Bu Didi Saya selalu rahasianya apa, Bu? melihat statusnya beliau itu mesti masakan-masakan. Wah. Nek ora statusnya masak-masakan dodolan. Apa Dodol betul itu ya? dimsum. Yang selalu Dodol apa wae didahar didol. atau apa ini Bang Bu Didi? Kalau yang di rumah tuh biasa-biasa aja sih. Oh, biasa-biasa Kebetulan aja. Bapak itu nggak suka apa ya? Apa-apa mau. Nggak suka Tapi nolak. aja J. ya. Tapi sedikit J. porsinya. Kalau sudah di kantor udah dahar, biasanya di rumah aku udah makan tadi jam J. sekian, J. buah saja. Oh, ada tips mungkin Bu, nek Pak Didi itu biar menjaga kesehatan tuh didulang atau gimana gitu biar Sekarang baru oh, didulang. kan biar mesra Biar gitu. mesra. Kalau Pak Rudi soalnya nggak mau didulang, orang sabar masalahnya. Iya betul. Tidak mau. Tetapi dulu pernah kalau misalnya pas anak-anak kecil sekalian sarapan pagi itu kita suapin semua bareng jadi Wow. satu. Nyoh. Ya betul. Itu waktu anak-anak masih kecil. Sekarang tidak terbiasa lagi. Bul ngono ya Her, buka rahasia saking penak banget ya Her. Ini semua natural tanpa dipersiapkan. Alhamdulillah. Nah, Bu Mika mungkin sama juga ada kebiasaan untuk ya tadi ya untuk Mandiri makan sendiri. Oh. Karena Pak Priyo itu biasanya kan olahraga. Nah, kalau olahraga ada bekal khusus enggak khusus untuk olahraga? Barangkali dulang pakai skop gitu, Bu. Enggak ada ya. Pokoknya yang penting nutrisi terjaga begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng nih kayak gini ya kita ya. Ini bener-bener dijak olahraga loh, Kak. Tenis. Tenis. Rabut. Ikan cucut, mari sayang dilanjut. Dokter Alma, saya kembali lagi tadi terkait soal apa kanker dok. Jadi, wah ini ada kanker langsung bung. Soalnya ya tenanan. Iki mah. Jadi sebenarnya kalau orang kan bingung kanker sama tumor dok. Itu awal dulu ya dok sebelum kita ke kanker di rongga mulut. Apa yang membedakan untuk tadi ada wah ini kanker, wah ini tumor itu pripun dok? Ya, tumor biasanya dokter-dokter, oh istri ibu atau bapaknya, suami ibu atau apa bapaknya ibu itu ada tumor. Untuk memperjelas, memperhalus biar kemudian kanker langsung kabeh ya. Nah, sebetulnya pengertian tumor sendiri itu adalah benjolan. Jadi akhirnya ada yang namanya tumor ganas dan tumor jinak. Nah, yang kanker itu adalah yang tumor ganas. Ya. Tapi sebetulnya kanker tidak perlu berupa benjolan juga, tidak harus selalu. Misalnya apa? Kanker darah. Kanker darah itu tidak. Jadi kemudian ketika dokter untuk kanker darah, dokter tidak akan mengatakan itu tumor karena bukan benjolan. Jadi sebetulnya jangan panik dulu. Kalau Bu ini ada tumor, itu jangan waduh langsung nangis kru-kru. Enggak, mungkin ada kistanya. Kista itu juga termasuk tumor karena arti tumor adalah benjolan tadi. Nah, kemudian untuk ada beberapa macam kanker juga ya. Tapi sebelumnya begini, kita lihat di sini. Ini apa? Sariawan. Kalau yang ini Itu sari bengi kata Pak nah, Heri. sudah sari Kecakot. Ini lebih besar kan? Oh. Ini sebetulnya sudah masuk ke kanker rongga mulut. Wow. Ya, jadi biasanya kalau kanker rongga mulut itu sariawan di tempat yang kayaknya sariawan di tempat yang sama, tapi nggak sembuh. Presak no Her. Ya. Jadi
kalau di rongga mulut banyak macam-macam, ada sariawan, ada apa. Tapi harap diwaspadai yang itu. Dan satu lagi, kandidiasis namanya. Non sewu, ada yang apa kalau di mulut bagian bawah keputihan itu ada jamurnya kadang-kadang. Nah, jamur kandida itu bisa dari mulut sampai yang paling bawah. Dan ini juga rasanya seperti sariawan tapi putih semua. Itu karena infeksi jamur. Nah, jadi ada warnanya putih-putih semua, tapi itu penyakitnya beda-beda. Yang satu sariawan itu paling seminggu 2 minggu sembuh. Tetapi untuk kanker mulut itu lama. Lebih, ya. Kadang sembuh nanti muncul lagi, muncul lagi, dan itu memang harus diwaspadai ya. Jadi kalau untuk kanker rongga mulut ada perdarahan, ada mati rasa di daerah tertentu, terus kemudian ada sukar menelan, suaranya serak, apalagi terus nanti ada luka yang nggak sembuh-sembuh itu. Nah itu harus diwaspadai. Dan kemudian makanan tentu saja, serat Ibu, serat itu satu pertama gunanya sayuran dan buah itu gunanya untuk membersihkan rongga mulut. Jadi anak-anak dibiasakan godokan wortel apa bonces itu ya, untuk gigit-gigit itu karena juga untuk membersihkan. Selain stimulasi agar gigi tumbuh lebih tepat pada waktunya, juga untuk membersihkan. Ya. Dan untuk pencernaan serat-serat itu sangat penting untuk mencegah kanker juga. Jadi diusahakan. Ibu-ibu pasti punya 1001 cara untuk agar putranya bisa makan sayur, di blender, dimasukkan puding itu juga bisa ya, di blender dijadikan satu dengan semur. Kalau tadi berarti kalau Bu Rudi itu tadi di blender, di jus, langsung. Bisa aja pakai. Ya jadi misalnya wortel atau pojus di blender jadikan satu dengan cacahan daging, dijadikan semur cacah daging itu sudah masuk sayurnya. Jadi nggak perlu terus, kadang-kadang kalau anak-anak kecil pahit gitu kan, nah itu kan bisa diakalin, dimasukkan ke apa saja bisa. Oke. Nah ini tadi tumor atau kanker ini bedanya. Kalau tumor itu dia tidak akan kemana-mana, cuma ada satu, jadi kista itu cuma di lingkupi ada jaringan lain yang itu memang berenjol tapi tidak berbahaya dan tidak dolan kemana-mana. Nah kalau kanker akhirnya dia namanya metastasis. Metastasis itu sudah menyebar karena kemudian sel-sel kanker, dan sebetulnya yang namanya kanker itu adalah kejadian sel tubuh itu berkembang biak tidak bisa dikontrol. Ya tidak bisa dikontrol, harusnya sel tubuh itu ketika membelah sudah berhenti, itu membelah. Itu pada dasarnya kanker itu begitu yang terjadi. Kanker darah, kanker payudara itu yang terjadi bahwa sel-sel yang ada di situ pengaturannya tidak beres, pengaturan gennya tidak beres sehingga tidak ada yang rem gitu ya, nggak ada remnya, dia berkembang biak. Terus jenis kanker macam-macam, tadi ada yang dari kanker kulit, kanker payudara, kanker usus, kanker darah, kanker kelenjar. Nah, kanker kelenjar itu kalau kita kelenjar itu termasuk yang ini. Kalau kita pas pilek berenjel gitu ya. Atau kalau anak-anak punya TB di sini ada gerenjelan. Nah, itu namanya limfonodi. Itu sebetulnya memang tentaranya kalau ada infeksi, kalau penyedingan pas pilek pasti gerenjel. Itu ada sel-sel tentara tubuh. Tentara tubuh. Tetapi ada kondisi tertentu sehingga dia bisa ada kanker di sini. Ya. Nah, terus yang terjadi adalah metastasis, nanti dia lewat tadi saluran limfonodi dan juga lewat saluran darah. Sel-sel kankernya kemudian menetap di mana. Itu yang terjadi. Nah, ini yang salah satunya kanker-kanker yang rawan untuk ibu-ibu perempuan khususnya ya. Ini Dok. Jadi di sini ada tak gini boleh ya? Asal Ibu. Boleh Bu. Mau nganu tiduran juga boleh Bu. Ya. Boleh. Jadi bebas Mama. Ini adalah 5 kanker yang banyak diderita oleh perempuan. Teratas adalah kanker payudara. Yang nomor 2 adalah kanker leher rahim. Jadi jangan keliru nanti leher rahim itu beda dengan rahim. Itu di jalannya. Nah itu yang paling banyak. Kemudian ada kanker usus dan anus. Kemudian kanker saluran kencing. Dan kemudian kanker paru. Kalau untuk bapak-bapak sih biasanya kanker saluran kencing itu atau kanker paru di situ. Rungok keher. Kanker, bapak-bapak kanker. Apa? Nek kowe ki mau bilang miskin, but bendino. Ya. Oke,
Nek menika benjolan sedaya niku pripun, Bu? Ini jenenge tumor. Nah, ini untuk selanjutnya dokter tadi kanker payudara Yeah. sempat kita bahas juga. Nah, Ora saru lho iki medis lho ya. Oh terus langsung speechless kabeh. Budi langsung lho. Dikira tutup gelas. Geser sana. Ya ora ngono kuwi to, Her. ya, jadi apa? Monggo, Bu. Ini bagian dari payudara perempuan. Kalau laki-laki dia tidak mempunyai lebih kecil ukurannya karena dia kemudian tidak memproduksi susu. Tetapi jangan salah kira bahwa laki-laki lek Budi mirengke. Kapok kowe. Kapok kowe. Kapok kowe, Bud. Niku kanker payudara juga bisa mengenai laki-laki. Oh. Nah, jadi saya juga punya ada teman juga bapak-bapak juga kena. Jadi Kena jangan kanker. dikira hanya untuk perempuan, tapi laki-laki juga bisa kena, gitu ya. Jadi faktor risikonya ada biasanya perempuan yang tidak menikah dan tidak pernah menyusui itu memang paling banyak terkena kanker payudara. Ya. Kemudian ada riwayat kanker. Nah, sekarang tanya kanker itu turunan apa enggak sih gitu? Kok dilalai si bayi iya, ibunya iya, anaknya iya. Ya. Jadi sebetulnya begini, turunannya itu lebih pada selnya itu sensitif apa enggak. Oh. Jadi misalnya ada orang dirokok ini gagas wae enggak Iya, apa-apa. iya. Tetapi ada orang lain kena asap rokok Batuk. itu batuk. Nah, ada yang kemudian sangat sensitif dengan asap rokok dan kemudian dia menjadi terganggu pengaturan pembelahan selnya. Jadi nurunnya itu dalam hal seperti itu. Sensitif atau enggaknya itu dalam hal seperti itu. Dan menular apa enggak sih gitu. Jadi dok, Nah, bagaimana itu? enggak. Walaupun nanti kita akan lihat di rongga mulut juga disebabkan oleh bakteri-bakteri rongga mulut, dan untuk kanker leher rahim juga disebabkan oleh bakteri yang ada di leher rahim. Tetapi yang menularkan kan bakterinya. Iya, iya. Tetapi ketika menularkan ke orang lain itu belum tentu orang lain akan jadi kanker. Oh, begitu. Karena tadi sifat genetiknya Sifatnya orang tadi genetiknya, sensitif ya. atau tidak. Gitu. Oke. Boleh dong tepuk tangan semua ibu-ibu yang rawat di sini. Nah, ini mulai rotok tenanan lagi ya. Kita sekarang gantian berikan kesempatan dok untuk ibu-ibu yang rawat di sini untuk bisa bertanya langsung. Silahkan, karena yang bertanya langsung kita aturi door prize. 1, 2, ada 2 penanya. Siapa monggo ibu jumeneng di depan, kita aturi kesempatan untuk bertanya langsung. Ya Allah, ibu-ibu ini luar biasa. Asminipun sinten, Bu? Terima kasih, kembaran saya ada di sini. Oh, kembaran saya, Bu Mimin. Ya Allah, tak pikir kembaran itu Asanti, Bu. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Di situ ada Sunarti. Saya dari SMA Negeri 1 Cangkringan, mewakili Baldik Sleman. Oke. Terima kasih sudah disampaikan materi oleh dokter, dan saya ingin bertanya sehubungan dengan apa yang saya alami. Pada saat saya kecil, terus terang saya itu nggak rajin gosok gigi. Nah, setelah dewasa ini saya baru merasakan akibatnya. Gigi saya sudah banyak yang dicabut karena berowong dan sudah tidak bisa ditambah. Nah, saat ini yang bagian atas kanan ini juga berowong, dan saya sudah memeriksakan ke puskesmas. Saya memang hobinya kalau periksa di puskesmas. Puskesmas itu mengeluh, aduh kira iso ibu gimana ya, terus gimana? Karena saya merasa wah ini dokter wera sanggup, sehingga saya beberapa saat itu saya ya udahlah nggak usah diperiksakan saja, saya diamkan gitu. Kok tiba-tiba semakin melebar ke gigi-gigi yang sebelahnya, ikut growong juga ini sekarang. Dan yang saya agak bingung, agak khawatir juga, di bagian dekat gigi yang growong itu bagian bawah itu ada kayak benjolan gitu. Ya bukan benjolan, kayak nyenil kecil gitu, tapi kadang
es gitu. Tapi saat saya habis makan yang kecut-kecut itu, makan jeruk, makan nanas, itu dia agak jadi gede gitu, jadi besar gitu. Yang ini saya tanyakan, apakah benjolan kecil itu berbahaya atau tidak? Saya ingin bertanya. Kemudian tadi yang gigi berlubang itu karena puskesmas, dokter puskesmas itu merasa menyerah, wah raiso ini angel lagi seperti itu. Terus saya harus kemana? Harus kemana? Karena ini udah agak terlambat juga sih sebenarnya. Itu saja. Baik Ibu Sunarti. Tepuk tangan dong untuk Bu Sunarti dari SMA Negeri 1 Cangkringan. Milih piyambak ingkang dikersakaken. Cangkringan adoh-adoh saka Gunung Merapi ya Bu. Langsung pertanyaan kedua aja, nanti kita akan rangkum, monggo silakan. Silakan sis, namanya siapa sis? Monggo. Selamat siang sis. Iya siang sis. Selamat siang ibu-ibu. Saya Tika dari Balai Dikmen Gunung Kidul. Wow. Izin bertanya terkait dengan kegundahan, kegalauan hati saya. Apakah menghisap jempol pada anak balita itu akan berpengaruh terhadap struktur gigi? Dan apakah kebiasaan tersebut itu bisa menghilang dengan sendirinya atau kita sebagai orang tua itu memang harus menghentikan gitu loh Bu? Gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tika. Makasih ya Langsung Tika. pilih hadiah. Tidak hanya monggo. anaknya Mbak Tika yang suka ngisap jempol, ya. Heri dan Budi juga suka ngisap jempol. Jempol sikil. Lanjut. Ya, monggo baik. dokter. Terima kasih Bu Narti ya. Satu, bahwa sebetulnya puskesmas itu bisa merujuk ke PPK tingkat 2 ya, vaskes berikutnya, karena memang untuk puskesmas memang ada beberapa batasan-batasan, mereka hanya bisa merawat sampai tahap ke apa. Jadi kalau ada ibu-ibu yang seperti itu nanti nyuwun sekalian dirujukkan ke vaskes 2 gitu. Itu satu. Yang kedua, biasanya kalau krowo ada satu sisi yang krowo, daharnya pakai yang sebelahnya. Ya, daharnya pakai yang sebelahnya. Tetapi jangan kaget bahwa nanti karang gigi yang akan terbentuk itu justru di baliknya ya, di sisi yang tidak untuk dimakan. Oh. Itulah buktinya berarti pengunyahan serat-serat tadi memang membersihkan gigi. Nah, ketika karang gigi makin banyak, tentu saja kuman-kuman di situ makin banyak, rohnya makin tambah. Itu yang terjadi Bu. Jadi proses kenapa kok premen ya itu? Karena biasanya terus daharnya terus satu sisi yang kerowak tidak untuk dahar, jadi giginya lebih kotor biasanya di situ. Nah, kemudian ada benjolan kecil itu kemungkinan kadang-kadang itu nanah. Jadi kalau di dalamnya tadi ada tempat saraf dan akar gigi tadi, giginya sudah mati, sarafnya sudah mati. Nah, biasanya diisi makanan dan di dalam ada banyak bakteri penyebab nanah. Nah, itu yang bikin bau mulut itu, bau mulut. Nah, dia nanahnya itu berusaha untuk jebol kan lokasi yang paling mudah dijebol. Pertama dari gusi. Tapi kalau gusinya tidak bisa jebol ke gusi, sampai dari yang bahaya. Premen-premen sampai bengkak, sampai akhirnya ke jantung segala. Nah, itu yang satu sapi hilang untuk menyembuhkan itu. Jadi memang silakan Bu nanti nyuwun rujukan saja. Jadi terus bisa nanti ke vaskes tingkat 2. Ya, kalau vaskes tingkat 2 nggak bisa, nanti akan dirujukan lagi naik ke atasnya lagi. Gitu nih Bu. Nah, kemudian untuk Mbak Tika, betul bahwa menghisap jempol itu nanti akan mengubah susunan gigi. Biasanya anak kemudian merongkos dan juga langit-langit ini bahasa Jawa. Telak. Ya, langit-langitnya juga nanti akan makin tinggi begitu, susunannya juga jelek. Jadi memang ya di selamur harus nggak boleh lelah untuk narik di selamur apa begitu ya. Jadi memang tidak bagus dan nanti susunannya biasanya terus renggang-renggang, merongos dan renggang-renggang begitu, kasihan anaknya nanti. Begitu? Oke, kasih. Baik. 2 penanya lagi, kami silakan. 1, 2. Boleh monggo maju ke depan, Bun. Ya. Kita akan merangkum untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oh Bu Iva,
nanti setelah ini. Oh iya, setelah ini. Ya, monggo. Monggo, Bu. Kita silakan. Silakan. 3 pertanyaan aja sama nambah Bu Iva. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, ini Fajrina dari Balai Dikman Kulon Progo. Wow, Kulon Progo. Iya. Bawa geblek nggak, Bu? Bawa. Oh, alhamdulillah. Pinter loh. Ayo, diajar ya. Dadake host. Besok MC di situ teh. Pak Rudi boleh nggih? Boleh. Dadake host. Iya, ini konsultasi gratis ya dokter. Ya, anak saya itu SMP kelas 1 cowok. Giginya ada yang gingsul dan dia merasa nggak pede anak giginya gingsul. Lalu kalau misalnya pertanyaan pertama adalah ada batas minimal usia untuk pakai kawat gigi atau tidak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi dokter bilang ada apa namanya gen yang sensitif gitu ya. Itu ada ciri-cirinya buat dokter, nanti siapa tahu saya ada termasuk ya itu yang saya takutkan gitu atau keluarga gitu. Itu saja pertanyaannya dokter, terima kasih. Nanti besok ya. Langsung dijualan. Lanjut. Monggo hadiahnya bisa diambil, mic-nya dikembalikan. Iki ya dibalekke mikir ora digawa bali. Monggo pilih. Oh, arep ganti host. Sesuk Oke, aku terus monggo yang kukut. besar boleh. Monggo yang kedua. Setelah ini Bu Iva aja kita aturi. Monggo, Bu. Monggo Ibu, silakan. Oke, saya Endang dari Balai Dikman Kulon Progo juga. Oh, Kulon Progo juga. Mumpung ada konsultasi gratis. Saya mau bertanya, ini terkait dengan makanan dan minuman itu, apakah juga mempengaruhi warna gigi? Oke, karena untuk saya gitu ya, kalau untuk sikat gigi itu setiap pagi dan sebelum tidur. Kemudian, cuma yang saya perhatikan kok tidak bisa putih gitu ya. Jadi karena warnanya tidak menarik. Kemudian apakah iklan-iklan yang berada di media sosial, kan kita tahu banyak iklan pemutih seperti itu. Apakah itu recommended atau tidak? Oke, matur nuwun. Baik, Ya. Terima kasih Bu. Ya Allah, kayak Saskia Diamika. hadiahnya Nur bisa Prize-nya milih diambil Nur Prize. dulu. Buat oleh-oleh nyebrang kali Kulon Progo. Silakan milih bebas, asal jangan Lokian mijanya. milih loh, milih gede terusan payung. Tepuk Monggo. tangan dong Tepuk buat tangan. Saskia Diamika. Bu Iva, silakan. Iya, Ada yang mau monggo Bu. ditanyakan, silakan. Nah ini Umi Pipi nih ini. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya ya. Ini kesempatan yang sangat bagus. Ternyata tadi di perjalanan dari gunung ke sini, Gunung Kidul, Oh, gitu Gunung ya. Kidul. Berdiskusi tentang gigi. Oke. Karena kebetulan saya sakit gigi. Ya Allah Bu, podo rebuti. Alhamdulillah sampai sini. Ya, dokter yang ingin kami tanyakan, yang pertama, kalau gigi goyah itu masih bisa dibakohkan nggak, istilahnya begitu. Kemudian yang kedua, kalau gigi keropos kan biasanya akar giginya itu masih ada. Itu kalau tidak dicabut apa akibatnya? Begitu, sampai saya saja nanti pertanyaan. Terima kasih. Baik. Matur nuwun Bu Iva. Terima kasih Umi Pipi, Monggo. diambil dulu Hadiahnya, Nur door prize-nya Prize-nya. bisa dipilih. Nek ra gelem ya ben gawa bali MC nih. Ya, Mbak. Silakan dokter. Selak lali ya. Selak lali dok, monggo dok. Ya, baik Bu. Bu Fajrina. Nah, Bu Fajrina tadi tentang gingsul ya. Gingsul, Nah, betul. biasanya dokter gigi jarang sekali untuk mencabut taring. Karena taring itu ibarat pojokan-pojokan rumah. Jadi kalau taringnya dicabut kan waktu dong pojokan rumah dicabut, dihilangkan begitu. Jadi nanti yang akan dicabut untuk berapa? Jadi kalau perawatan ortodonsi namanya yang kayak saya giginya dikerangkeng kayak gini nih. Nah, itu nanti harus dicarikan ruang dulu untuk koyo Mas Heri, aku melihat Mas Heri rada penalitan untuk Oke loh, itu nganu Bu, pesonanya Heri itu dari Gingsul. gingsulnya. itu harus dicarikan tempat. Jadi jangan kemakan iklan. Kalau dokter gigi yang spesialis orto itu ada belakangnya SP Ort gitu. Dokter gigi masih diajari biasa, tidak apa-apa, tapi jangan ke tukang gigi. Karena itu tadi
tanpa memikirkan ruangan yang ada langsung juga malah jepret kabeh. Banyak sekali kasus ya, hati-hati. Jadi jangan hanya sekedar model dan kerangkengan kayak gini ini bukan untuk mode ya. Ini karena saya memang harus di saya tuh gaduk begini loh bawahnya. Nah ini kalau nggak dibuat begini nanti sesuai 5 tahun lagi jepret saya merongken. Ya. Nah jadi memang harus dikawat. Jadi nanti ke dokter gigi saja dikawat, tetapi memang yang akan dicabut mungkin geraham kecilnya bukan tariknya. Dan umurnya semakin muda sebetulnya semakin cepat. Ini kalau saya sudah seksi luweh gitu, sektor siji luweh gitu, luweh seksi. Ngomongke lebut. Itu lama memang, lama. Jadi memang sebaiknya di masa remaja gitu anak-anak bisa dikawat kalau kira-kira punya kemungkinan untuk giginya susunannya tidak bagus gitu. Terus kemudian kanker apakah kira-kira gimana? Ada sebetulnya beberapa marker untuk kanker dan bisa periksa di laboratorium. Tapi tentu saja karena itu mahal. Jadi jangan terus kemudian ketakutan sendiri kabeh marker tes laboratorium mau saya kena kanker atau enggak gitu. Jangan seperti itu. Jadi kecuali kalau memang punya riwayat orang tuanya atau eyangnya memang itu bisa nanti orang tua saya kanker payudara misalnya. Nanti datang ke lab untuk marker untuk kanker payudara. Tapi biasanya jarang sekali dilakukan. Yang dilakukan adalah ketika sudah mulai ada sedikit gejala begitu terus segera periksa. Yang paling penting adalah deteksi dini. Nanti kita akan ke situ. Itu. Jenengan lali pemenang kula warna gigi. Yang kedua. Warna gigi bener. Ada teh, kopi itu kadang warnanya tapi nanti kalau segera dibersihkan, segera kumpul bisa hilang. Kembali lagi. Ya, tetapi ada beberapa obat-obatan zaman dulu namanya tetrasiklin itu pada anak-anak jadi bikin coklat gitu. Ya. Dan kemudian untuk membersihkan ada dijual banyak di all shop gitu ya. Hati-hati juga karena kan itu sebagian menggunakan asam yang tadi. Nah, nanti kalau asamnya terlalu keras kena jaringan lunaknya, atau nanti giginya kena asam tadi jadi terus mengelupas emailnya. Jadi dokter gigi ada layanan untuk memutihkan gigi atau memang kuning kayak wali gitu. Nah bisa. Tapi kalau sedikit begini yang di sini aman gitu. Kayaknya aman masih ya. Nah itu nggak usah aja gitu ya. Sombong dhisik. Ifah tadi apa ya Nur? Kalau sudah goyang apakah bisa kalau sudah goyang lagi? Tergantung, dilihat dulu. Goyangnya itu masih sedikit biasanya terus kalau ada kecelakaan goyang begitu bisa diikat. Kalau pas kebetulan kecelakaan nemu orang kecelakaan dan giginya bisa lepas, itu tolong dicuci pakai air mineral, pakai air mineral, terus kemudian giginya itu masukkan ke botol air mineral itu saja. Nanti terus langsung ke dokter gigi itu bisa dipasang lagi terus diikat. Ya. Baik. Ya, jadi kalau ada yang hilang, biasanya kalau kecelakaan lepas begitu langsung. Kayak Lego, karena Eri kayak Lego. Ya. Terus untuk yang karies kemudian gepok tinggal bawahnya ini kita lihat. Kalau memang belum dirawat, belum dibersihkan memang masih banyak kuman-kumannya dan nanti bisa akan bengkak atau apa. Tetapi kalau kondisi akar giginya masih kuat, nanti masih bisa disteril, kemudian dirawat, terus nanti dikasih pasak. Dikasih semacam logam gitu, terus atasnya nanti dikasih mahkota gigi tiruan. Terus dilem di situ, jadi nggak seperti pakai gigi palsu. Itu Wifa bisa ke dokter gigi untuk itu Kita lanjut Nah kalau Lek Budi gandeng irit disemangati Bu giginya yang goyah tadi, ayo gigi semangat jangan goyah. Nah ini kita menuju ke gejala. Gejala kanker payudara. Biasanya di awal itu nanti kok tiba-tiba payudaranya keras begitu. Kalau mau mens memang sedikit keras ya. Tapi ini kerasnya kok wagu gitu rasanya. Biasanya ibu-ibu bisa memahami sendiri. Kemudian kok tiba-tiba legok gitu. Ada yang tiba-tiba legok. Atau kemudian ada atau benjolan. Jadi jangan dikira bahwa kanker itu cuma tiba-tiba ada benjolan. Bentuknya tiba-tiba aneh gitu, rada miring ngono piye gitu. Merasa mikir sing aneh-aneh gitu. Nah, itu jeruk lho, jeruk. Wis jelas nganggo jeruk lho. Ya. Jadi asimetris
kanan dan kiri, terus kemudian putingnya tertarik ke dalam tiba-tiba karena ada beberapa perempuan yang sejak lahir memang putingnya agak masuk tidak apa-apa, tapi kalau tiba-tiba biasanya enggak, terus tiba-tiba lama-lama semakin dewasa kok semakin masuk, ada apa ya gitu. Terus kemudian ada benjolan tadi dan kadang-kadang di ketiak sini juga, jadi kemudian itu jadi kemerahan atau keluar cairan dari putingnya dipencet begitu kok tiba-tiba ada cairan ya gitu, kulitnya kemerahan. Nah, terus semacam itu. Jadi salah satu gejalanya seperti itu. Nah, terus ada yang namanya sadari. Sadari itu periksa payudara sendiri. Jadi awalnya kita berdiri di depan kaca, kemudian mendadak begini, ada nggak tadi asimetris atau benjolan yang terlihat ya. Terus kemudian petenteng ke atas, kemudian petenteng. Habis itu diraba ke depan, terus kemudian muter juga, dan tiduran melakukan hal yang sama. Nanti akan menemukan itu atau enggak. Berarti harus bercermin ya Bu? Iya. Ya siapa tahu nanti dari lingkaran bentuknya jadi jajar genjang segitiga kan beda lagi ya kan? Trapesium. Nah yang menarik beberapa banyak kasus bahwa justru yang menemukan ada benjolan atau keanehan itu suaminya. Ya. Karena sering ngecek ya Bu? Karena sering ngecek gitu? Iya, karena sering ngecek. Ruangnya Bud? Ya, jadi ini ya, jadi tolong diperhatikan kalau biasa dari lahir begitu nggak apa-apa, tapi tiba-tiba kalau merengkel sedikit, kalau mau mens memang iya, tidak apa-apa gitu ya. Jadi jangan langsung valid. Nah, ketika melakukan sadari itu, nanti yang akan didapatkan adalah perengkelan seperti biji jeruk. Kalau perengkelan lunak itu limfonodi tadi, limfonodi. Terus kalau yang keras itu balutnya itu igo-igo itu, ya. Ya, jangan wah itu Pak, ini kanker itu keras banget. Bolingan igo-igo ya. Nah, jadi itu seperti iga. Gelandang. Ya. Jadi sebesar jeruk isi jeruk begitu terus keras begitu ya. Itu dan itu setiap mandi boleh dicek kapan aja, tapi lebih baik memang setelah mens ya, 5 atau 7 hari setelah mens. Jadi terus kemudian dicek di situ karena kalau pas mens biasanya masih merengkel ya, dan terutama untuk yang usia di atas 20 tahun. Kemudian jangan dikira kanker payudara itu tidak terjadi pada perempuan yang sudah minum laki-laki juga. Jadi dicari aja tanggalnya, misalnya 3 bulan bergajahnya tanggal 1. Nah, periksa gitu ya. Kemudian kita ke kanker rahim. Nah, kanker rahim dan sekitarnya itu sudah ada yang rahimnya sendiri, ada yang bisa kanker, tapi yang paling banyak diderita oleh perempuan di Indonesia adalah kanker leher rahim. Di situ tampak leher rahim yang di tengah itu. Ya, yang di tengah itu. Jadi kanker serviks, kalau ibu-ibu pernah mendengar kanker serviks itu kanker leher rahim. Jadi faktor risikonya lagi. Jadi semua rokok dari tadi juga ini juga rokok, ini juga rokok. Karena kita tidak pernah tahu gen kita itu termasuk gen sensi atau enggak gitu ya. Ya, rokok terutama dan vape juga ya bisa ya itu ya. Vape ya. Sekarang mulai banyak penelitian untuk vape. Itu ternyata juga banyak sekali yang negatifnya ya. Dan kemudian bergonta-ganti pasangan. Itu juga tidak bagus. Kemudian dan semua kurang rongga mulut maupun yang leher rahim kurang menjaga kebersihan. Itu juga bisa menyebabkan kanker di situ. Kemudian untuk orang-orang yang memang mempunyai autoimun misalnya atau penurunan kekebalan tubuh yang lainnya, itu kadang juga bisa menyebabkan menjadi faktor risiko. Nah, gejala kanker serviks itu nyeri di pinggul atau yang paling sering ditemukan adalah perdarahan tiba-tiba. Perdarahannya di luar siklus mens atau yang sudah menopause itu kok mens meneh ya gitu. Ya, nah itu seringkali menjadi tanda. Kemudian pegel di pinggulnya ada pegel begitu. Nah ada pegel terus kalau haid tidak teratur memang saya juga sampai harus juga sering ada ibu-ibu tidak teratur nggak apa-apa, tapi terus tiba-tiba tidak teratur. Nah itu perlu diwaspadai. Dan kemudian ada rasa nyeri saat berhubungan seksual dan nyerinya itu nyeri betul gitu ya, nyeri sekali gitu. Nah itu jadi memang harus
keputihan selain mungkin tadi kandidiasis jamur mungkin tidak ada. Nah, ini kita sebelum ke deteksi dini dan juga cara penanganannya, Dok, kita break sekali lagi, Dok. Nanti terakhir kita akan berikan kesimpulan dan bagaimana caranya biar benar-benar bisa menjaga kesehatan, terhindar dari berbagai jenis kanker maupun menjaga kesehatan rongga mulut dan gigi. Kita akan kembali lagi di Angkringan Pesan Ki Hajar. Pengen pinter, sinau bareng yuk. Angkringan Pesan Ki Hajar. Hai Sobat Belajar, yuk kenal Jogja Belajar. Jogja Belajar adalah salah satu layanan Balai Tekomdik yang terdiri dari Jogja Belajar Kelas, Jogja Belajar Media, Jogja Belajar Radio, Jogja Belajar Budaya, Jogja Belajar TV. Kamu bisa berkontribusi dan menggunakan Jogja Belajar sebagai media pembelajaran. Pelajar Jogja, yuk gunakan Jogja Belajar. Selengkapnya kamu bisa klik jogjabelajar.org. Angkringan Pesan Ki Hajar. Kembali lagi di Angkringan Pesan Ki Hajar. Pengen pinter, sinau bareng yuk. Baik, kita masih lanjut lagi Sobat Belajar yang masih tidak sabar. Di segmen terakhir ini kita akan lebih konstruktif lagi hal apa yang harus dilakukan untuk deteksi dini maupun yang harus dilakukan agar terhindar dari berbagai jenis ancaman kanker tersebut. Dokter Alma, Yang paling penting untuk semua jenis kanker, mencegah semua jenis kanker adalah deteksi dini. Dan jangan menunda untuk ke dokter. Seringkali pasien kemudian datang masih stadium 1. Ya. Ketika habis itu terus merdukun dulu kemana, dan itu tidak murah loh, tidak murah, itu mahal. Nanti balik-balik sudah stadium 4 ya, dan yang unik begini Mas Mbak, kalau ke dokter, kalau pasiennya ada apa-apa, wah tuntut secara hukum gitu kan. Tapi kalau ke dukun, pasiennya ada apa-apa, harus takdir Gusti Allah. Betul nggak? Ya tahu, nah itu nggak dipakai. Nah, jadi deteksi dini dan kemudian segera ke dokter. Jangan gitu, takut, iya takut, tetapi lebih menakutkan kalau sudah semakin parah, itu mau jadi banget gitu ya. Jadi penting di awal harus apapun dirawat. Nah, jadi ini deteksi dini kanker serviks itu adalah dengan pap smear ataupun dengan IVA. Jadi IVA itu dikasih asap. Jadi seperti kalau mau masang IUD. Oh, berarti itu Ya. Memang kalau untuk masih yang belum menikah dan masih perawan memang tidak bisa dilakukan. Ini memang khusus untuk ibu-ibu atau yang pernah melakukan hubungan seks. Oh. Ya. Ada 2 macam IVA, yaitu diolesi dengan asam asetat. Nanti tampaknya seperti itu. Kalau ada belum diagnosis ya ini, kemungkinan itu juga ada kanker di leher rahimnya, nanti akan berwarna putih. Kalau normal enggak. Terus kemudian kalau pap smear pernah tercover BPJS juga ya, pap smear ya. Itu juga pap smear itu nanti selnya jadi aneh-aneh bentuknya. Itu yang atas itu ada bentuk sel bagus bentuknya. Kalau terus ini pakai protokol makin hitam-hitam nggak jelas itu. Nah nanti kelihatan dari mikroskop. Dioleskan di gelas itu preparat terus dilihat mikroskop. Nah, tapi itu belum diagnosis ya. Jadi memang nanti harus diperiksa lebih lanjut lagi.
lagi. Iya. Nah, kemudian untuk mencegah itu sekarang ada yang namanya vaksin. Vaksin HPV, Human Papillomavirus. Nah, ini disebabkan oleh virus. Tadi yang saya bilang, untuk orang yang gennya tidak sensitif, nggak masalah. Tapi untuk orang yang gennya sensi, dia akan bisa menjadi kanker dan bisa kanker leher rahim, bisa kanker vagina, bisa kanker anus, bisa kanker penis untuk laki-laki, bisa kena, dan bisa kanker untuk leher dan kepala. Iya, jadi cowok dan cewek bisa terkena akibat virus ini ya. Nah, untuk putra-putro yang 11-12 tahun nanti bisa divaksin HPV ya. HPV. Atau untuk perempuan dewasa sampai sekitar 25 atau sampai 45 tahun. Oh, berarti kita yang usia di atas 26 sampai 45 masih bisa dok, J? Ya, kalau tapi memang disarankan yang untuk 4 sampai 45 tahun itu untuk memang kasus-kasus. Ya, tapi paling efektif itu anak-anak. Jadi semakin tua semakin tidak terlalu efektif, tapi bisa mencegah, gitu ya. Ya, jadi memang belum tercover BPJS sayangnya dan memang cukup mahal. Oh, mahal. Nah, untuk seluruh kanker yang saya ceritakan tadi, itu nanti ada berbagai macam terapi tergantung jenis kankernya. Pertama untuk yang bahasanya tumor-tumor itu tentu saja dengan pembedahan, kemudian dengan sinar, kemudian dengan transplantasi tulang, misalnya untuk transplantasi sumsum tulang untuk yang kanker darah misalnya. Tapi sekarang ada obat, dan sekarang ada obat yang sangat jos sekali, jadi langsung dia ada obat menarget pada kankernya itu. Gitu. Jadi semakin pengetahuan sekarang semakin canggih ya, dan pengobatan kanker semakin menyakitkan juga ya. Jadi saya sangat menyarankan pada ibu-ibu semua, kalau ada keanehan segeralah datang ke dokter periksa. Kalau misalnya harus operasi diniati, bismillah operasi. Kalau harus kemo diniati, karena banyak sekali yang masih tetap survive, tetap hidup sampai sekarang. Mungkin dari sini ada yang pernah terapi kemo atau radiasi, ibu-ibu? Belum ya? Tidak ya, sorry. Tidak ya. Jangan belum, tidak. Ya Allah. Jadi apa? Banyak sekali yang survive. Karena kanker itu nggak diobati ya bablas terus, nanti entah berapa lama nanti pasti akan. Tapi kalau kita coba berupaya untuk mengobati, maka akan bisa sembuh, kemungkinan sembuh dan bisa ngomong anak lebih lama lagi. Ini sekarang saya langsung ke paru-paru. Nah, banyak tadi rokok ya. Itu yang hitam itu paru-parunya merokok. Gila nih dong. Ya sama nanti. Sama ya. Karena apa? Nah, ada risiko merokok untuk perokok pasif macam-macam, dan anak-anak satu sini jangan lihat apa? Gendong bayi karo lepas itu. Ya. Jangan sampai. Jadi karena efeknya macam-macam, kadang-kadang kalau ada rokok tuh sing merokok kandungannya itu sampai dari obat pel sampai apa itu roket. Bahan bakar roket loh, metanol dari sana. Iya, makanya ya. Iya. Dan nah ini yang tidak terlalu banyak diketahui. Perokok pertama adalah yang merokok. Kemudian perokok kedua, tangan kedua adalah perokok pasif yang menghirup asapnya. Satu lagi, perokok ketiga, tangan ketiga adalah perokok yang Bapak pulang sini, kira-kira gendong-gendongnya gitu, padahal di kantor habis rokokan. Sisa-sisa yang tadi racun-racun tadi nempel di baju. Dan ternyata dia bisa masuk ke kulit. Ya. Itu perokok tangan ketiga, jadi dan itu nempel di meja, di baju dan sebagainya. Jadi satu, kalau misalnya merokok, risiko merokok tanggungan dewe, tapi jangan ke anak istri atau ke suami. Satu, merokoknya silahkan di luar rumah. Habis itu nggak boleh pegang apa-apa, ganti baju langsung dicuci dan mandi. Baik. Gitu. Ya sebagai tidak merokok, sebagai merokok ya. Karena beberapa kali saya juga punya teman itu tiap kali pepet sama bapaknya mesti juk loro, asmane kumat. Ternyata lingkungannya tempat bapaknya. Ya begitu. Jadi itu yang lalu dok, pesannya apa ini agar tetap hidup sehat
Ya, tadi makan sehat, makan sayur ya Bu ya. Nanti di selamur aja Bapak blender apa jus gitu ya. Sambil dijejel-jejel ke Bu. Ya, makanan sehat, sayur buah jangan lupa, kurangi gula ya. Kurangi gula juga. Kemudian tidak merokok tentu saja. Kemudian pergaulan yang sehat. Pergaulan yang sehat dan kemudian deteksi dini tadi yang paling penting agar memperpanjang umur kita ya, dan masuknya kesempatan untuk mengasuh anak-anak dan pengobatan sedini mungkin. Deteksi dini iya, tapi habis itu nggak berani ke dokter sih kayak Budi ya dokter harus berani ya. Itu terus kemudian BPJS. Ibu-ibu di sini sudah kangen BPJS kan? Sudah. Nah jadi BPJS juga sekarang kan bisa mendaftar online. Andai kata, kadang-kadang ada yang sambat, gunaan mungkin nyebuai pas kesiji perut keabuan dokter perawate. Ada yang mengalami begitu? Nah itu bisa lewat online kita pindah vaskes yang lain, ya daripada terus akhirnya nggak jadi kemana-mana. Akhirnya nggak berobat karena tadi. Ya dokter perawat juga manusia, sok-sok ya loro itu barang mungkin perutnya karena loro itu barang. Sok-sok ya kadang diutang barang tuh Bu. Ini dokter ya, tepuk tangan luar biasa. Terima kasih dokter Alma. Ilmunya mencerahkan kita semuanya ya. Karena ini semuanya tuh gerimis. Ibu-ibu gerimis ya. Gerimis singkatannya. Gerombolan ibu-ibu manis. Dan juga gluduk. Apa kuwi? Kuwi Heriro Butira gluduk-gluduk ya. Gerombolan uang-uang kayak beleduk. Baik, sebelum diakhiri ini mumpung masih ada Bu Rudi dan Bu Priyo, kita untuk memberikan semangat juga ibu-ibu ke ibu-ibu yang lain ya, agar tetap menjaga pola hidup sehat kepada ibu-ibu Dharma Wanita Dinas Dipora. Monggo yang disampaikan Bu Rudi, Bu Tuti, silakan. Terima kasih semuanya. Jadi sebenarnya apa yang diceritakan itu pernah saya alami. Wah, beliau adalah mengerikan sekali ya. Jadi pada tahun berapa ya? Akhir 2016 mungkin ya. Ada yang namanya benjolan itu tadi ya. Kemudian saya keluarga menguatkan untuk diperiksa. Saya takut. Nah, ini yang tidak boleh. Itu pasti. Ya, takut itu pasti. Siapa kalau divonis cancer itu siapa yang nggak takut? Udah umurnya tinggal besok, gitu kan? Akhirnya saya ke dokter dan dinyatakan memang benar. Kemudian dibedah, alhamdulillahnya masih memungkinkan untuk diobati. Untuk kanker tiroid itu pengobatannya adalah dengan teknologi nuklir. Nah itu agak luar biasa sekali. Itu yang di sini nih Bu. Ya. Jadi memang tidak kelihatan kalau sekilas, tapi kalau di dalam jadi tumbuhnya ke dalam sempat ada sesuatu juga waktu itu ya, karena ada kesalahan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Dokter sudah bagus, sudah membantu. Kemudian dari situ selesai diangkat, terus dilakukan terapi. Nah terapinya itu menggunakan teknologi nuklir, menggunakan radiasi yodium radioaktif. Ya. Nah itu teknologi itu saya juga yang namanya baru pertama kali itu, dan setelah diberikan obat itu bahkan perawat dokter pun cara menyampaikan ya, kalau dokter mungkin udah periksa ya, itu dari jarak jauh dengan menggunakan alat bantu dan itu harus saya hisap. Nah ngeri sekali ya. Terus dihisap dan tangan saya tidak boleh megang. Setelah itu diisolasi, tidak boleh ketemu orang kira-kira 1 bulan. Bahkan bisa lebih, karena itu radioaktif ya. Iya, radioaktif harus meluruh dulu. Bahkan dari dokter pun kalau mau mengunjungi itu harus menggunakan body yang beratnya sampai 17 kilo. Itu body untuk melindunginya. Karena radiasi. Iya, seperti itu. Saya sudah berpikir bahwa ini sudah akhir. Tapi alhamdulillah karena ini masih awal sehingga bisa tertangani dengan baik. Luar biasa ya, itu karena semangat juga ya. Sehat. Ya karena juga dorongan ini penting. Jadi bagi penderita kanker itu
motivasi dari teman sekitar dan keluarga itu sangat mendukung Bapak seperti apa Pak Rudi waktu itu mendukung dan memberikan sangat luar biasa. Jadi karena kalau kita kan sehat sebenarnya Iya, kita tuh boleh makan apapun setelah sekian hari. Bapak mengirimkan jus, mengirimkan apa yang saya inginkan tapi mengirimkannya itu nggak boleh ketemu di luar begitu. Nanti beliau keluar saya ambil. Oh, berarti itu nanti Bu Rudi sama Pak Rudi itu ngampet sebulan nggak ketemu gitu? Nggak boleh berinteraksi Bu. Ya, siapapun, tidak hanya dengan Pak Rudi, dengan orang-orang lain juga begitu. Ketika saya ada di ruangan sekolah juga saya ada ruangan khusus sampai dinyatakan bahwa aman. Dinyatakan aman, ya jadi sudah aman, bisa ketemu seperti ini dan alhamdulillah sudah baik. Ya seperti itu. Jadi intinya harus deteksi. Memang takut sih, siapa yang nggak takut lah kalau udah pasti itu. Jadi ketika sudah seperti itu, ya memang kepasrahan itu ada karena umur kita memang Tuhan yang menentukan. Tetapi kalau kita berupaya dan juga kemudian ada jalan. Ya seperti itulah mungkin jalan yang harus kita lalui. Ya seperti itu ya. Jadi untuk ibu-ibu tidak perlu takut ketika ada gangguan. Karena ibu-ibu itu pusatnya hormonnya, ibu ya. Untuk payudara. Kalau saya kebetulan juga tiroid itu kan juga penghasil hormon. Tadi di ovarium, kemudian juga di payudara itu sumber-sumber hormon yang dihasilkan oleh wanita dan itu rawan sekali terkena kanker. Jadi memang harus sejak dini begitu ada sesuatu care kita peduli gitu dan kita berupaya untuk mengkonsumsi makanan sehat. Itu tantangan juga sekarang ini. Ya alhamdulillah untuk Bapak juga nggak ada rokok. Tepuk tangan dong untuk Bu Tuti. Saya akhirnya menemukan sebuah jawaban. Kenapa Pak Rudi nggak kerso dahar sayur? Mergane? Biarkan istri saya yang dahar sayur semua, saya rela nggak makan sayur. Masuk. Cocok ya Pak, tak dorong loh. Semua demi untuk istri saya. Matur suwun loh. Buah sayur untuk istri saya. Saya nggak apa-apa nggak makan sayur. Tapi ya tetap harus dahar sayur. Memang ya, Bu Tuti si miliki di wah. Dus. Ngantuk. Baik. Terima kasih Bu Tuti dengan semangatnya melewati semua proses dan sekali lagi aware dengan diri sendiri, peduli, dukungan dari sekitar juga penting untuk tetap budaya hidup sehat. Saya ke Bu Vika, monggo Ibu memberikan pesan juga budaya hidup sehat agar kesehatan tidak hanya di diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk semuanya. Monggo. Barangkali juga mau tips sayur lodeh tadi juga boleh. Resepnya yang paling sip. Terima kasih dari informasi seperti disampaikan Bu Dr. Al. Memang kita perlu deteksi dini ya, aware kalau bisa terjadi sesuatu yang aneh dalam tubuh atau apa itu kita memang harus peduli. Itu saja sih. Kalau untuk pola sehat saya yakin pasti si ibu yang ada di sini pasti harus merubah pola hidup sehat juga ya. Oke. Termasuk nanti memasukkan sayur lodeh itu menu sehat Bu? Menu sehat, sayurannya banyak sekali di dalamnya. Terima kasih. Sudah lengkap, boleh dong tepuk tangan ibu-ibu semuanya. Kita sudah mengikuti semua rangkaian perbincangan. Budi sudah berani ke dokter? Oke. Oh ini panas tenan ya gitu. Nahan. Wes dikletek ra apa sakit but. Baik teman belajar, demikian bersama kita di angkringan pesan Ki Hajar. Pengen pinter, sinau bareng yuk. Kita akan kembali lagi dengan kesempatan. Terima kasih Dr. Alman, terima kasih Bu Rudi, terima kasih Bu Vika Priyo juga, dan juga terima kasih semua ibu-ibu Dharma Wanita Dinas Dikpora DIY. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali pada angkringan pesan Ki Hajar.